Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Jamaah Jumat rahimakumullah, terlebih dahulu kita alhamdulillah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba-Nya layak patut senantiasa memuji Allah, memuji Tuhan kita yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang tidak ada kekurangan apapun padanya. Dan kita juga menyampaikan, memohon kepada Allah agar sholawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada semua pengikutnya termasuk kita sekalian. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib akan menyampaikan tentang Al-Quran dan faedahnya. Ya, diantaranya yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya, di antaranya dimulainya atau permulaan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu faedahnya diantaranya hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, beserta penjelasan-penjelasannya, penjelasan petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda, membedakan yang haram, yang halal, dan sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa pedoman sebagai umat Islam, ya bagi kita, Allah telah menurunkan
Al-Quran dan diturunkan secara bertahap, manjaman, setahap, sebagian, yaitu yang diawali pada bulan Ramadan, pada malam tanggal 17 Ramadan tahun ke-1 kenabian yang bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Ya, kurang lebih sampai sekarang sekitar 1416 tahun yang silam. Bahwa Allah telah memberikan pedoman kepada kita untuk menjalani kita hidup, agar kita menjalani hidup itu tidak salah, agar kita menjalani hidup itu menjalani secara benar, sehingga menjadi keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, Al-Quran pertama kali Allah mengutus utusannya malaikat Jibril dari alam malaikat, dari alam rohani, datang ke dunia menjelma, yaitu datang ke Gua Hiro ketika Nabi Muhammad pada waktu itu belum menjadi nabi, sedang berkholwat, sedang bertahanus di Gua Hiro, sedang menyepi di Gua Hiro. Kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, petugas dari Allah, untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama yaitu yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan selanjutnya secara bertahap kurang lebih 23 tahun. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz. Dari sejak Al-Quran diturunkan, wahyu yang pertama itu telah dicatat karena Rasulullah menugaskan kepada salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit untuk mencatat wahyu, untuk mencatat Al-Quran, sehingga sampai selesainya Al-Quran dimashabkan, dibukukan di bawah pengawasan langsung, pengawasan Rasulullah. Jadi Al-Quran itu tauqifi. Al-Quran ditulis, disusun berdasarkan ketetapan Rasulullah. Al-Quran wahyu yang pertama berisi tentang perintah membaca, dan membaca itu harus atas nama Allah, karena yang dibaca adalah firman Allah. Sehingga salah satu perintah dari Allah, bahkan menjadi perintah yang pertama, adalah membaca. Bahwa kita diperintah oleh Allah untuk membaca. Membaca yang utamanya kita membaca ayat Qur'aniyah. Di samping juga kita harus menganalisa ayat kauniyah. Membaca ayat Qur'aniyah tidak sekedar merangkai kalimat demi kalimat, tetapi membaca Al-Quran itu
langsung mengeksplorasi, memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut membaca secara optimal. Jadi kita membaca kalimah-kalimah Arabnya dan juga kita terus berupaya untuk memahami yang terkandung dari setiap ayat. Itulah yang diperintahkan, yang perintah yang pertama. Kemudian faedahnya, mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Itu faedahnya hudal linnas, sebagai petunjuk. Jadi kita diberi petunjuk oleh Allah agar kita bagaimana kita mengelola hati. Maka dengan petunjuk dari Allah agar kita tidak syirik, tidak musyrik, diberikan petunjuk sehingga kita bertauhid, keyakinan kita itu lurus, hanya menyembah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah dan jangan berdoa selain kepada Allah. Diberikan petunjuk tentang pokok-pokok keimanan sehingga dirangkum oleh Rasulullah yang disebut arkanul iman, pokok-pokok keimanan, agar kita lurus. Kita harus percaya, yakin bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya Allah dan selalu mengawasi kita. Kita harus yakin, percaya adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memantau segala aktivitas kita. Malaikat Raqib, malaikat Atid yang selalu mencatat amaliyah kita, pekerjaan kita, yang baik dan yang buruk tercatat. Kita harus percaya kepada kitab, yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah. Kita harus yakin bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah, yang harus diikuti oleh kita walaupun sudah wafat, karena ada peninggalannya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Dan kita harus percaya adanya hari kiamat, adanya alam akhirat, ada neraka, ada surga, dan kita harus ikhlas menerima takdir yang baik, takdir yang buruk. Al-Quran memberikan petunjuk cara-cara beribadah. Al-Quran yang diperjelas penjelasannya dari hadis-hadis yang sahih, agar kita beribadah itu benar, tidak semena-mena. Mana peribadatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu pula masalah akhlak, masalah perilaku. Akhlak yang didorong dari aktivitas hati, dimulai dari hati, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan sehari-hari, sehingga diberikan petunjuk agar kita berakhlak mahmudah, berakhlak yang baik, dan menjauhi akhlak mazmumah. Itu diantaranya bahwa fungsi faedah Al-Quran itu sebagai petunjuk buat kita sekalian, buat manusia. Barakallahu li wa lakum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
ittaqullaha mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib pada khutbah yang kedua menyampaikan faedah Al-Quran bagi orang-orang mukmin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami Allah menurunkan Al-Quran itu diantaranya dalam Al-Quran itu sebagai obat penawar hati. Warahmatun dan rahmat berbagai macam kebaikan. Lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya hati manusia itu cenderung banyak hal kepada kenegatifan, kepada kemusyrikan, kepada kemaksiatan, kepada kezaliman. Sehingga dengan Al-Quran agar hati itu dikembalikan lagi kepada jernih, sehingga Al-Quran menjadi penawar, menjadi obat penawar hati, di mana hati sudah negatif, maka dikembalikan kepada fitrah semula, kepada kesucian. Kalau cenderung kepada kemusyrikan, maka dikembalikan kepada tauhid. Kalau ada hati ketidaksobaran, ajalah, tidak sobar, mudah frustasi, maka dikembalikan agar hati itu memiliki karakter yang sobar, yang tabah. Karena hidup tentu saja banyak tantangan, banyak kerintangan, banyak ketidakpuasan. Sehingga dengan kesobaran, dengan ketabahan, segala perkara bisa diselesaikan. Segala problema bisa diselesaikan. Dihadapi dengan kesobaran, dengan ketabahan. Iri, dengki itu suatu aktivitas hati yang buruk karena merasa tidak senang ketika orang lain ada kelebihan-kelebihan urusan duniawi. Maka hati diobati dengan Al-Quran, dengan senantiasa Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan, maka hati dari qalbun marid, hati yang sakit, hati yang negatif, menjadi qalbun salim, hati yang sehat. Jadi agar kita hati itu sehat, maka kita senantiasa membaca Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu sebagai rahmat. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat itu kasih sayang Allah. Dengan membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, akan menjadi rahmat, berbagai macam kebaikan yang akan dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah menjanjikan rahmat di akhirat, yaitu surga. Sehingga mudah-mudahan kita sekalian menjadi ahli surga. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang benar. Kita selalu istiqomah berpegang pada jalan yang benar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita sekalian di dunia, di akhirat, dan kita sekalian dijauhkan dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam balai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi